Sakeus tiba-tiba bertemu dengan Yesus. Lalu Sakeus menerima Yesus secara pribadi di rumahnya. Dalam ayat 6 bacaan kita tadi dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus. Sudah pasti Sakeus menerima Yesus ini bukan hanya terima Yesus di rumah, tapi juga menerima Yesus di hati. Karena ada banyak orang Kristen terima Yesus di rumah. Begitu masuk rumahnya ada gambar besar Tuhan Yesus di tembok. Menerima Yesus di rumahnya karena mungkin bapaknya, ibunya, atau anak-anaknya semua nama dari Alkitab. Bisa nama murid-murid Yesus bisa. Terima Yesus di rumah. Tapi ternyata tidak terima Yesus di hati. Sehingga mereka hanya menjadi orang Kristen KTP saja. Penampilan luar Kristen. Tapi sebenarnya tidak. Tapi Sakeus tidak. Dia bukan hanya terima Yesus di rumahnya, tapi dia terima Yesus di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan saya percaya sesuai dengan sudut pandang perjanjian baru, dia pasti terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dari mana keyakinan semacam itu? Dari konfirmasi Yesus bahwa Sakeus diselamatkan. Ayat yang ke-9, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Seandainya Sakeus tidak sungguh-sungguh menerima Yesus dalam hatinya atau hidupnya, tidak mungkin dia diselamatkan. Tapi konfirmasi keselamatan ini datang dari Yesus langsung. Maka itu pasti dia benar-benar adalah orang yang percaya. Karena Yesus adalah orang yang tahu apa yang ada di hati dan apakah seorang betul-betul beriman atau tidak. Konfirmasi Yesus bahwa Sakeus adalah orang yang diselamatkan menunjukkan Sakeus betul-betul adalah orang percaya. Jadi Sakeus adalah orang Kristen sejati, bukan orang Kristen KTP. Tapi saudara, selanjutnya ada protes dari orang banyak karena Yesus menumpang di rumah Sakeus. Lalu Sakeus pun bereaksi terhadap semua itu. Perhatikan ayat 6 sampai 8. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, dia menumpang di rumah orang berdosa. Nah sekarang saudara perhatikan apa yang dilakukan Sakeus. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan pada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini terjadi setelah Sakeus ketemu Yesus. Ini terjadi setelah Sakeus terima Yesus sebagai juru selamatnya atau Tuhannya. Ini terjadi sejak Sakeus menyambut Yesus di dalam hatinya. Kalau kita memahami kata-kata dan kalimat Sakeus ini menunjukkan adanya sebuah perubahan yang besar sekali. Adanya perubahan yang radikal dalam hidup Sakeus. Salam sahabat KBS. Semoga kami mendapati saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan informasi pelayanan Yayasan Karya Bakti Esra Soru di awal tahun 2025 sebagai berikut. Saudara, pembangunan gedung sekolah PAUD dan sekolah dasar Kristen Bioba telah selesai dikerjakan pada tahun 2024 yang lalu dan gedung ini juga telah digunakan oleh guru dan murid untuk kegiatan belajar mengajar. Karena itu, kami segenap organ yayasan mengucap syukur kepada Allah Tritunggal dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang sudah mendukung pelayanan ini melalui doa dan dana. Sekali lagi, kami berterima kasih. Atas nama sekolah, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu donatur yang telah membangun sekolah kami dan sudah selesai dan kami telah menggunakannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Limpah terima kasih kepada para donatur yang sudah membantu kami untuk membangun sekolah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Tuhan memberkati setiap apa yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Kami
Kami juga menginformasikan bahwa pembangunan ini akan terus berlanjut dengan pembangunan gedung gereja GKIN Revival Cabang Bioba di depan atau di tengah-tengah gedung sekolah ini. Karena itu kami terus mengharapkan partisipasi dari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian untuk terus mendukung pelayanan ini agar pada akhirnya jemaat di sana dapat memperoleh tempat ibadah yang layak. Jika saudara terbeban atau tergerak hatinya untuk mendukung pelayanan ini, maka saudara dapat menyalurkan berkat saudara melalui nomor rekening yang tersedia. Yang kedua, Yayasan Karya Bakti Esra Soru juga sedang menggarap proyek musik video lagu rohani, baik cover maupun lagu original ciptaan Pendeta Esra Soru sebagai sarana pujian, penyembahan, dan penghormatan kepada Tuhan, dan diharapkan album ini dapat digunakan oleh berbagai kalangan Kristen. Tim broadcasting dan multimedia Yayasan Karya Bakti Esra Soru telah menyelesaikan juga program workshop berupa pengenalan settingan kamera kepada pemuda-pemudi GKIN Revival Kupang dalam rangka regenerasi tim pelayan multimedia gereja. Yang terakhir, kegiatan editing dan publishing short video khotbah Pendeta Esra Soru di berbagai platform resmi Pendeta Esra terus dilakukan dalam rangka penyebaran dan perluasan pekabaran Injil dan juga pengajaran firman Tuhan. Demikian informasi pelayanan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.